Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di channel gua. Di video kali ini gue pengen ngebahas kelebihan dan kekurangan si GSX R ini ya. BTW ini kemarin habis gue servis motornya. Tadinya gue pengen servis di bengkel resmi ya, cuman bengkel resminya di daerah Tangerang ini udah tutup yang gue tahu. Jadi gue servis di bengkel racing gitu coy. Jadi kemarin udah full servis gue. Ya udah lumayan enak lah, sama ganti oli. Oke, jadi langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan si GSX R ini ya. Kita bahas dari segi kelebihannya dulu kali ya. Kelebihan yang pertama, kenapa gue bisa beli GSX R ini? Kelebihan pertama adalah karena dia murah coy. Di pasaran tuh kalian udah bisa dapetin motor sport kayak gini cuman dengan 11-13 juta tergantung kondisi dan kilometernya ya, sama tergantung pajak juga. Bahkan kalau pajaknya off itu kalian bisa dapet di 10 juta coy. Jadi kelebihan pertama itu karena dia murah. Terus kelebihan kedua adalah mesin dia ini bisa dibilang dia terkencang di 150 cc. Kalau standar tuh standar ya. Motor ini emang gua akuin sih emang dia kencang sih, terutama di tarikan atas ya, karena gue juga udah pernah pakai motor ini waktu 2018. Emang dia tarikan atasnya bener-bener inilah kenceng lah dibandingin sama R15. Kalau dibanding CBR apalagi, CBR tuh kalau standarnya itu bener-bener pelan banget. Bukan maksud menghujat ya, tapi emang CBR tuh dia menurut gue cuman nyaman doang gitu. CBR 150 dia nyaman, tapi kalau buat dipakai kebut-kebutan kurang sih menurut gue, harus dioprek dulu gitu. Ini CBR yang 150 yang old ya yang gue omongin, karena yang terbaru itu gue belum pernah nyoba. Mungkin kalian kalau udah pernah nyoba CBR yang terbaru tuh bisa di komen ya gimana larinya, enak apa enggak gitu dibandingkan dengan GSX. Tapi setahu gue GSX ini terkencang dia di 150 cc. Oke, kelebihan selanjutnya ketiga ya. Kelebihan ketiga itu radiator dia nih, radiator GSX ini cukup besar. Untuk ukuran 150 cc radiator GSX ini besar, cukup besar sih. Menurut gue lebih besar malah dari CBR 2.5. CBR 2.5 tuh radiatornya kecil banget coy. Karena radiator yang besar dia suhunya lebih terjaga nih yang GSX ini. Jadi dia bisa dibilang nggak gampang panas lah. Kalau misalkan emang kalian ngerasain GSX-nya udah gampang panas gitu, udah cepet sering panas, berarti air radiatornya perlu diganti. Wow, mantap. Untuk kelebihan selanjutnya itu adalah di spare part motor ini. Yang gua rasain waktu zaman-zaman gua pakai motor ini di 2018, karena gua kan dulu sering crash ya, sering jatuh motornya. Jadi gua sering beli-beli spare partnya tuh, kayak fairing, bodi depan, bodi belakang, itu gua sering beli. Dan itu harganya cukup murah sih menurut gua. Karena fairingnya itu gue inget banget dulu ya, dulu satu fairing itu 70.000 harganya. Cuman emang kalau kalian beli fairing di resmi itu harus inden coy. Indennya sekitar 2 minggu baru ada barangnya. Kapan lagi loh, fairing cuma 70.000. Jadi daripada repaint mending gue beli fairing baru kan. Selain itu kelebihan selanjutnya adalah perawatan motor ini cukup murah. Kalau di bengkel resmi cukup murah, tapi kalau kemarin sih gua ganti oli pakai motul ya, olinya kan mau nggak mau gua harus beli 2 botol tuh ya, karena motor ini tuh 1300 mili gitu coy. Jadi gua mau nggak mau harus beli 2 botol, karena kan sebotolnya 1 liter ya. Gua beli 2 liter. Harganya itu motul 150.000. Terus full service gua habis 200.000 gitu. Kalau kalian di bengkel resmi servis sama ganti oli aja, gua kalau nggak salah dulu cuma 200.000 udah servis sama ganti oli gitu. Cukup murah sih untuk ukuran motor sport ya. Karena dia murah karena di bengkel resmi tuh olinya udah takaran GSX gitu, 1300 gitu. Jadi kalian nggak perlu beli 2 botol. Kemarin gua harus beli 2 botol. Paling kelebihannya itu doang sih ya.
cukup banyak sih menurut gua kelebihannya. Sekarang mungkin kita bahas di kekurangannya kali ya. Untuk kekurangan pertama adalah posisi riding GSX ini, dia ini paling pegel di antara yang lain. Karena gue udah pernah nyoba ya R15, CBR gitu 150 gue udah pernah nyoba. Paling nyaman itu di CBR. Di R15 bungkuk tapi nggak sebungkuk GSX ini. GSX bungkuk banget. Harus, tapi kalian kalau udah terbiasa sih nyaman sih. Cuman ya tetap aja kalau misalkan berpergian jarak jauh ya tetap aja nggak enak ya. Kalau berpergian jarak jauh enakan pakai Beat gitu. Tapi kalau buat San Mori, jalan-jalan ya enak lah motor ini. Karena dulu pun gue pakai harian GSX. Cuman gue pakai GSX tuh dulu nggak nyampe 1 tahun gue ganti sama R25 gitu. Karena ya alhamdulillah ada rezeki bapak gue, jadi bapak gue ganti sama R25 gitu. Untuk kekurangan yang kedua adalah dari segi desain kali ya. Desain motor ini tuh cenderung menurut gue sih dibandingkan kompetitornya ini paling jelek sih. Cuman ini balik lagi ke selera. Ada yang bilang GSX ini ganteng juga. Cuman menurut gue dibandingin kompetitornya ya menurut gue sih ini paling jelek desainnya gitu. Makanya disebut dengan motor lele ya. Emang kayak lele sih depannya gitu kan. Duh, depan gue hotel ayam lagi. Bau banget cok. Padahal ayamnya kosong loh. Balik lagi ke selera ya, kalau menurut gue sih masuk kekurangan aja kali ya, karena emang desainnya kurang sih, emang kurang ya. Kita lewatin aja dalam aja deh, desainnya kurang bagus. Untuk kekurangan yang ketiga adalah dari segi mesin ya. Dari cc nya itu dia paling kecil di 147 cc. Cuman karena dia paling kecil, walaupun dia mesin paling kecil tapi dia paling kencang ya. Oh mungkin ini kali ya, karena bobot dia ringan kan. Sebenarnya masuk ke kelebihan kali ya, dia bobot dia ringan gitu. Emang iya sih dia paling ringan di antara yang lain. Gue lupa tadi masukin ke kelebihan tuh. Kekurangan yang keempat paling di ininya doang kali, bodinya kelihatan kecil ya, karena ringan jadi kelihatan kecil aja gitu bodinya dibandingin dengan kompetitornya. Emang bener sih kelihatan kecil aja, kayak bukan motor sport gitu. Weh, astagfirullahaladzim. Kemarin anjing, sekarang kucing yang gila. Untung gak jadi perkedel dia. Tuh CBR 150 nih. Coba kita ituin ya. Dia tuh stangnya apriok coy. Nih gue deketin nih. Tuh stangnya dia apriok, jadi dia nggak pegel. Kalau GSX ini underyok. Wih, kalau underyok itu kan jadi pegel ya. Paling kelebihan dan kekurangannya cukup segitu aja sih. Overall untuk motor ini sih gue kasih nilai sih 8 dari 10 ya. Karena dari segi speed enak banget. Cuman ya minusnya kalau menurut gue sih di ini aja sih, posisi riding. Mungkin nanti gue pengen coba ganti stang Bipro, siapa tahu jadi lebih enakan dikit ya kan. Kalau pakai stang Bipro itu kan dia miring ya, derajatan kan. Kalau Bipro tuh jadi miring, gak lurus stangnya, miring ke bawah. Nah ntar pengen gue coba tuh. Atau nggak ntar gue suruh adek gue aja lah yang beli, karena ini kan motor adek gue ya, gue males beliin. Komstirnya belum dibenerin dari kemarin nih, karena gue servis nggak di bengkel resmi. Bengkel resmi doang kan yang bisa benerin komstir, tau gue. Kalau emang pengen ganti apa gimana gitu. Jadi ini masih geter-geter coy. Buat kalian yang tahu bengkel resmi Suzuki di daerah Tangerang, boleh deh di kolom komentar. Gue butuh ke bengkel resmi sebenarnya. Gue kemarin udah sempet searching dapatnya tuh bengkel resmi Suzuki yang mobil semua. Kalau yang motor, aduh, biji gue keceknya lagi. Biji gue kegencet coy. Kalau yang bengkel resmi yang motor gue nggak tahu ya. Duh. Sebenarnya kalau pakai motor ini buat harian, gigi 3-nya nggak kepake coy. Pakai gigi 2 doang aja, nafasnya panjang ini. Motor ini nafasnya panjang banget, terutama di gigi 3 ke atas ya.
gue ngerasain banget motor ini tuh nafasnya tuh nggak habis-habis gitu. Mungkin tapi jangan kebiasaan diseringin limit ya, karena bahaya juga buat mesin, bisa jebol. Kok macet sih? Gue kemarin lewat depan macet, lewat dalam macet. Aduh, Indonesia. Gue bingung coy, kemarin kan gue servis ya, cuman yang gue lihat tuh servis dia cuman bersihin throttle body sama bersihin injektor kan. Nah, di bagian filter udara ini nggak diapa-apain cuy, nggak dibersihin atau diapain gitu, parah ya. Kenapa ya nggak dibersihin ya? Masa gue harus bongkar sendiri? Masalahnya box filter udara itu ada di tengah-tengah gitu. Kalau gue bongkar ya mau nggak mau gue harus bongkar semua dari tangki ke bawah gitu, gue harus bongkar. Lagi kacau cuy. Indonesia kasihan nih ibu pengen nyebrang, kasih dulu lah. Oke cuy, ini gigi 2-nya aja tuh masih jauh banget. Emang paling enak tuh pakai gigi 2 doang buat jalan-jalan begini. Gue pengen isi bensin dulu lah, walaupun bensinnya masih 3, ntar gue isi 20.000 aja. Oke cuy, mungkin video kali ini cukup sekian aja kali ya. Sorry kalau omongan gue kurang jelas atau gimana. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa di subscribe. See you to the next video, goodbye. Yuhuu.